Halo pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Bu Asri, konten kreator yang konten-kontennya sangat menginspirasi sekali nih. Bu Asri, kalau tadi kita ngomongin soal gimana kegiatannya menjadi seorang konten kreator dengan menyajikan edukasi-edukasi tentang bahasa Inggris. Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah pasti banyak banget yang nanya, Bu Asri, gimana sih cara belajar bahasa Inggris yang efektif gitu ya? Maksudnya basic-basicnya tuh harus ngelakuin apa, langkah-langkah apa sih yang mungkin bisa diterapin sama teman-teman BRTV di rumah gitu ya, untuk supaya kita bisa bahasa Inggris gitu, Bu Asri. Oke, kalau menurut saya pertama itu medianya, Mbak. Jadi sumber belajarnya apa? Contoh, saya suka film, saya suka lagu, saya suka musik. Jadi saya belajar awal-awalnya untuk memperbanyak kosakata, karena step pertama yang paling penting adalah kita perbanyak kosakata dulu. Kan saya dari film, dari lagu. Kenapa? Karena saya suka film dan lagu. Nah, kenapa saya memilih yang saya suka? Karena dengan begitu nanti saya tidak terasa belajar, Mbak. Saya enjoy saja dan otomatis hasilnya akan lebih efektif daripada Anda dipaksa untuk membaca, untuk main games yang tidak Anda suka misalnya. Itu tidak akan itu terasa sekali belajarnya dan jadi ya otomatis tidak akan efektif. Jadi pertama pemilihan resources, pemilihan media belajar yang Anda suka, mana terserah mau games, mau movies, mau music, mau buku, Anda sukanya apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga timing waktunya, Mbak. Ada beberapa orang yang memang dia itu berpikirnya lebih bagus ketika sepi, ketika tidak sepi dan lain-lainnya. Jadi dipilihlah waktu-waktu sepi ketika Anda memang fokusnya itu lebih ke yang sepi tadi. Selanjutnya step setelah kosakata tadi, Anda jangan cuma dihafalkan artinya misalnya biru, blue, yellow, kuning, terus can, dapat, tidak. Tapi Anda juga suatu saat harus gunakan itu untuk speaking, biar aktif di sini, speaking atau writing. Dan itu metode yang lebih, kalau menurut saya, lebih bagus untuk menghafalkan kosakata. Jadi bukan dihafalkan, tapi digunakan untuk praktik speaking dan writing. Baru ketika sudah mulai aktif speakingnya, Anda belajar grammar. Jadi kalau saya grammar itu tata bahasa, saya taruh di paling belakang. Dan ketika orang ngomong, saya kan tidak bisa ini Bu, grammar saya jelek, saya tidak bisa bahasa Inggris. No, jangan. Jadi awalnya Anda perbanyak kosakata, habis itu gunakan grammar jelek, grammar tidak benar, grammar salah, itu perkara yang keempat. Jadi tetap kalau Anda mau belajar speaking itu tetap practice your speaking skill. Setelah sudah lumayan baru belajar grammar. Biarkan grammar berantakan, biarkan grammar salah, it's okay, karena kita belajar dari membuat kesalahan tadi. Nah, seperti itulah. Itu sih ya, kadang banyak yang mungkin metode-metode penerapan, kadang saya juga pernah gitu mengikuti les-les bahasa Inggris gitu ya, yang lebih diutamakan tuh justru kayak grammarnya, yang kita juga gimana caranya penyusunan, tapi kita juga nggak tahu makna dari kalimat itu ya, yang sebenarnya agak lebih susah ya Bu Asri ya, berarti ya kalau belajar grammar dulu ya. Gini Mbak, tergantung. Kalau Anda belajarnya untuk bisa speaking, berarti Anda awali dengan perbanyak kosakata. Grammar belakangan, Mbak. Tapi kalau Anda itu memang mau tes TOEFL misalnya, nah itu memang grammar penting. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Kalau saya, kan saya ingin bisa berkomunikasi awalnya. Jadi ya sudah, saya vocabulary dulu, baru belajar speaking dengan terbata-bata, dengan grammar yang masih berantakan, jelek, it's okay, diperbaiki. Ketika saya sudah speaking lumayan, writing lumayan, grammar diperbaiki. Habis itu repeat the procedure, terus banyak kosakata, terus speaking, terus writing, terus grammar, seperti itu terus. Kalau saya, karena saya ingin bisa ngomong. Nah, tergantung tujuannya ya. Tujuan kalau kita pengen speaking berarti memang menerapkan praktek-prakteknya gitu ya. Yes, betul sekali. Iya. Itu sih seru juga, tadi ada tips yang sangat mungkin bisa lebih gampang diikuti sama teman-teman, itu ya media yang kadang kita sering ngedengerin lagu bahasa Inggris karena enak, tapi kita mungkin lupa. Jadinya itu bisa jadi metode pembelajaran juga ya untuk bahasa Inggris juga ya Bu Asri. Tidak terasa belajar, Mak. Kita kayak melakukan hobi saja. Saya juga. Jadi tidak tertekan lah, aduh nanti saya harus target bisa ini, bisa tidak. Karena we're having fun while trying to build our vocabulary. Jadi kita having fun.
ketika menambah kosakata itu. Jadi bukan belajar itu namanya, itu melakukan hobi. Iya sih. Baik, Bu Asri, tapi Bu Asri tuh suka bahasa Inggris memang dari SD gitu ya? Apa dari SMP, apa pas zaman-zaman kuliah karena emang backgroundnya pendidikan Inggris atau gimana tuh Bu Asri? Iya, saya SD belum ada bahasa Inggris sama sekali Mbak. Karena ya tahun 90-an Mbak, jadi belum ada bahasa Inggris. SMP baru mulai pelajaran bahasa Inggris. Habis itu iya saya suka dari SMP, dari awal saya suka karena ada cerita bapak saya waktu itu kan lihat TV show gitu Mbak. Ada Pak Tantowi Yahya, beliau host terkenal waktu itu Mbak di Indonesia kan. Beliau pakai bahasa Inggris, bapak saya wow, bagus sekali, pintar sekali ini orang gitu kan. Beliau bilang, terus saya jadi entah kenapa kayaknya mungkin itu masuk ke under conscious saya, jadi semacam motivasi, oh saya juga mau bisa bahasa Inggris seperti Tantowi Yahya gitu. Itu mungkin salah satu yang boost saya untuk suka bahasa Inggris. Berarti memang sudah tertarik bahasa Inggris tuh memang dari zaman dulu banget dari gitu basic ya, dari awal sekali suka. Berarti sampai masuk kuliah pun ambilnya bahasa Inggris berarti ya? Betul, FKIP bahasa Inggris waktu itu namanya. Bahasa atau sastra berarti jurusan? Kalau sekarang namanya pendidikan bahasa Inggris. Dulu namanya FKIP bahasa Inggris. Oke. Berarti pendidikan bahasa Inggris memang penjuruannya ke guru bahasa Inggris itu ya? Ya betul. Tapi Bu Asri, pasti kan ada ya momen-momen di mana rasanya tuh tahu nih vocab buat mau ngomong apa, tapi susah banget nih dikeluarin gitu ya. Tapi Bu Asri tuh proses sampai pada akhirnya bisa ya selancar itu ngomong speak English-nya gitu. Berapa tahun prosesnya Bu Asri? 7 tahun Mbak, lama sekali. Itu ketika saya kuliah kan banyak teman untuk latihan, banyak dosen. Jadi waktu itu 2000 awal lah Mbak, 2000 awal saya mulai bisa fluent. Ketika SD SMP itu kan menurut saya tidak terlalu membantu untuk bisa kita speaking English. Jadi waktu kuliah 2000 awalan lah, 7 tahun itu saya butuhnya waktu untuk bisa speak fluently. Berarti memang butuh proses panjang belajarnya yang sampai akhirnya benar-benar memahami ya Bu Asri. Iya. Dulu metode yang Bu Asri lakuin apa awal-awal untuk ngelancarin di speaking berarti? Film, musik saya dengar, saya lihat. Terus habis itu ketika ada teks bahasa Inggris Mbak, buku lah, itu saya baca out loud, saya baca dengan keras sehingga nanti saya ternyata suara saya pelafalan saya itu tidak terlalu bule, jadi saya harus latihan lagi. Saya suka baca buku bahasa Inggris keras-keras, jadi bukan cuma saya batin, saya wah seperti itu. Awalnya saya belajarnya seperti itu. Dari mulai hobi-hobi sampai akhirnya latihan reading berarti ya, baca gitu dari buku. Iya. Sampai pada akhirnya sekarang apa sih pronunciation-nya berarti ya? Pronunciation. Iya, pronunciation-nya memang udah sangat lebih ke British atau apa ya? Mungkin American. American accent ya berarti ya. Iya. Tapi emang berasa kalau misalkan aku ngobrol sama Bu Asri rasanya kayak ngobrol sama bule. Saking fasihnya gitu bahasa Inggrisnya tuh ini banget. Oke. Tapi tanggapan sekitar gitu ya, balik lagi kita ngomongin soal keviralan ini yang sampai pada akhirnya mungkin Bu Asri sering diundang kemana-mana gitu ya, sampai pada akhirnya buat konten yang tadinya mungkin keisengan gitu ya jadi viral gitu. Gimana tanggapan orang-orang sekitar? Wah, udah artis nih sekarang atau gimana? Iya kayak gitu ya, intinya sih pendukung mereka. Kalau dulu mereka ketika saya latihan bahasa Inggris itu mereka paling kalau tidak negatif ya mereka ya tidak peduli gitu kan. Kalau sekarang mereka sudah paham ketika saya live di TikTok atau di mana gitu, itu karena untuk kepentingan biar saya bisa berlatih kan. Karena orang lebih mendukung. Oh ya, ternyata ada gunanya dengan membuat konten dengan latihan bahasa Inggris seperti itu. Jadi orang-orang di keluarga itu mulai lebih mendukung saya begitu. Awalnya mungkin kadang
apa ya, bahasa Inggris kan mungkin di Indonesia sendiri kadang kalau kita ngerasanya lagi latihan tuh jadi kayak apa sih gitu ya, maksudnya terlalu gitu ya, Mbak. dianggapnya tuh so banget gitu ya. Ya gitu. Tapi sekarang udah ngerti, Mbak. Ketika Tapi saya sekarang live di kantor guru gitu misalnya, mereka udah paham bahwa memang Miss Asi sedang latihan gitu. Mereka udah ada lagi atau bagaimana, udah mereka biasa-biasa saja. Bahkan positif gitu. Yes, kita kayak anu live gitu. Kita gitu enggak, ya boleh lah, monggo gitu. jadi nge-support banget ya. Iya. Oke. Berarti siswa-siswanya juga apa namanya gimana, kan ngajar, wah diajar sama Bu Asri, excited tuh anak-anak. Iya excited, tapi anak-anaknya juga anak-anak Mbak. Maksudnya ya murid lah dengan guru, begitulah ya hubungannya. Maksudnya ya tetaplah ada bahasa Inggris lagi gitu, ada tetap. Tetap. Ada yang ngeluhnya ya Bu ya? Ada. Nah ini menarik Bu Asri, ngomongin soal apa ya, pembelajaran gitu. Nah Bu Asri kan udah 20 tahun nih ngajar gitu, dari 2003 gitu ya, ngajar di sekolah yang sama berarti Bu Asri ya? Iya. Nah itu kan Di mengalami SMK proses-proses zaman. Proses-proses zaman gitu ya, kayak semacam anak-anak yang dari mulai susah banget ngebangun apa segala macam gitu ya. Metode-metode yang Bu Asri gunakan untuk ke anak-anak tuh seperti apa? Untuk murid saya sih, karena sekarang ini Mbak, murid-murid itu kan ketika mereka bosan, mereka akan tidur di meja begini. Dan itu yang paling saya anti kan. Jadi gimana caranya biar mereka aktif, biar mereka tidak bosan. Saya kadang main games, kayak saya kadang bikin variasi. Kalau bahas soal itu bukan cuma duduk terus dibaca, saya buat variasi, misalnya nanti menjawab dulu, terus ada kalau salah mereka berdiri atau duduk atau bagaimana. Intinya sih guru itu harus tetap berinovasi biar ya yang namanya zaman kan berubah juga. Karakter anak kan juga berubah. Kalau dulu masih nurut, masih kalau bahasa Jawa ini perkewuh is apa ya, ndak enak hati, mau tidur gitu masih lah ndak enak hati. Kalau sekarang anak-anak tuh aduh, jadi kita harus gimana caranya biar anak aktif di kelas ya, dengan games, dengan apa, tetap kita harus cari cara. Saya googling selalu Mbak, ketika besok saya ngajar kelas gawat ini, saya googling mana misalnya mengajar speaking yang lebih menyenangkan atau reading gitu, terus nanti ada ide-ide di Google. Itu yang saya lakukan Mbak. Jadi harus punya metode-metode yang emang variatif ya, tergantung anak-anaknya seperti apa. Biar tidak bosen, biar mereka tidak ketiduran Mbak di meja. Aduh, itu. Itu sih kadang ya ininya apa namanya, penyakit anak-anak sekarang ya Bu Asri. Betul Mbak. Generasi rebahan katanya. Generasi rebahan. Baik Bu Asri. Nah di segmen selanjutnya kita bakal ngebahas nih soal profesi guru ya, seputar ngajar guru bahasa Inggrisnya Bu Asri. Kita akan jeda dulu, pemirsa juga pasti penasaran gimana nih Bu Asri kalau ngajar ke anak-anak. Kita akan jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.